Judul khotbah saya adalah Not Easy But Worth It. Saya ulang, not easy, nggak mudah, tapi harus ada di hidup kita. Saya ulang, sesuatu yang mungkin nggak gampang, nggak mudah, tapi itu harus ada di hidup kita di hari-hari ini. Bicara tentang apa? Ada 3 hal saya akan bagikan. Yang pertama, next slide coba. Iman. Ya, kalau semuanya baik-baik saja, usahamu lagi lancar semua, kamu lagi sehat, lagi fit, lagi bugar, apalagi baru terima bonus, ya kan, udah gajian kan, baru gajian, gajinya dapat bonus, semuanya baik-baik saja, beriman jadi gampang ya. Jadi mudah beriman, percaya Tuhan baik. Amin. Tapi ketika kemudian bisnismu kemudian menghadapi masalah, transaksinya gitu-gitu aja, kemudian kau mungkin baru periksa ke dokter, dokter tiba-tiba bilang di tubuhmu ada virus, ada sakit, dan belum ada obatnya, beriman jadi hal yang sulit. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun not easy, tapi kita harus punya iman. Kita harus belajar beriman, sama seperti bapak orang beriman. Namanya siapa bapak orang beriman? Abraham. Abraham bapak orang beriman. Kita mau lihat, dia punya mapnya, dia punya wazanya, gimana itu beriman. Kita mau contoh, kita mau lihat, kita mau ikuti mungkin mapnya, arahannya, lewat apa yang terjadi di hidupnya. Dia bapak orang beriman. Walau nggak mudah, tapi saya percaya itu penting setiap kita memiliki iman seperti Abraham. Abraham juga adalah orang yang terima janji Tuhan dan percaya janji Tuhan. Dimulai dari ketika dia mengeluh bahwa dia punya harta yang banyak, tapi dia bilang percuma punya harta yang banyak, karena hartaku tidak akan kuwarisi kepada anakku, tapi kepada budakku. Karena aku gak punya anak sampai saat ini. Tuhan dengar keluh kesahnya. Tuhan peduli sama Abraham. Tuhan tahu apa yang ada di hatinya. Dan kabar baik juga buat saudara dan saya yang hadir di sore hari ini, diingatkan oleh Tuhan. Walaupun mungkin kau pikir gak ada yang peduli, gak ada yang tahu masalahmu, Tuhan tahu masalahmu. Bukan cuma tahu, Tuhan peduli. Dan Tuhan punya janji buat masalahmu. Kemudian Tuhan bilang sama Abraham, kamu akan punya anak. Bukan budakmu yang mewarisi hartamu, kamu akan punya anak. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kalau kamu lihat bintang, kamu bisa hitung jumlahnya. Demikian nanti banyaknya keturunanmu. Seperti pasir di laut banyaknya keturunanmu. Tapi ada masalah dengan hal ini, karena Abraham di usia yang tua, tapi dia belum punya anak. Janji Tuhan terlihat konyol kayaknya. Ini Tuhan ini lagi bercanda gitu kan. Bercanda. Umur 70 tahun, 75 tahun, janji itu yang kedua dikatakan hampir 100 tahun. Oh Tuhan, jangan-jangan bercanda. Karena kemudian juga Sarah ketawa-tawa. Sarah ketawa bukan bahagia, Sarah mikir, Tuhanku udah tua, udah layu. Kalau saudara baca bahasa aslinya, kurang lebih ginilah terjemahannya. Masih bisa nggak nih Tuhanku bulan madu sama aku, udah tua gini, udah lemes. Masih bisa nggak gitu? Makanya dia ketawa. Masih bisa romantisan, emang kakek-kakek nih udah tua, tubuhnya udah lemah. Kalaupun dia bisa hamil, Sarah mikir, udah hamil di usia di atas 50-60 tahun. Sekarang aja kalau usia 40 tahun dokter bilang kayaknya sesar aja deh, jangan normal ya, susah. Zaman itu gimana sesar? Nggak ada sesar. Jangan-jangan kalaupun hamil bisa dua-duanya bahaya, ibunya bahaya, anaknya bahaya. Tapi saya suka ketika janji Tuhan kayaknya mustahil, kayaknya nggak mungkin, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di hidupnya. Ketika hari ini saudara yang datang terima janji Tuhan dari Alkitab, Alkitab bilang jalanmu berhasil dan beruntung, bukan gagal. Tapi kemarin baru saja gagal, baru saja ditipu orang. Allahku akan memenuhi keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dalam Yesus Tuhan. Kamu dipanggil bukan berutang tapi untuk memberi piutang. Tapi hari ini baru mau bayar utang, di PHK. Janji Tuhan kayaknya bertentangan dengan fakta yang kau alami hari ini. Apa yang harusnya terjadi di hidupmu? Ini yang Abraham alami. Janji Tuhan terlalu besar. Gak mungkin, udah tua, Sarah udah mati head. Ini kayaknya sesuatu yang mustahil. Apa yang terjadi?
Alkitab menceritakan tentang Abraham di Roma 4 ayat 19. Boleh buka Roma 4 ayat 19. Alkitab bilang, imannya tidak menjadi lemah. Not easy. Enggak mudah. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui tubuhnya bukan lemah, sangat udah tua. Ya saya nggak bisa gambarin sih, usia hampir 100 tahun, kalau sekarang mungkin jalannya udah. Pak mau punya anak lagi ya? Lu sembarangan ngomong, gue udah tua gini, punya anak lagi. Tapi Tuhan janji dia punya anak. Tubuhnya sudah sangat lemah dan usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Saya suka ayat 20 bilang begini, dia imannya nggak jadi lemah. Ayat 20, next slide. Ayat 20 bilang apa di sana? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya. Iman itu percaya janji Tuhan. Kalau saudara selidiki kisahnya Abraham itu orang yang seringkali bergaul sama Tuhan dan sengaja taruh telinganya untuk dengar janji Tuhan. Amin. Sehingga janji Tuhan itu, kalau saudara baca di Amplified Bible, saya nggak tampilkan di sini, janji Tuhan itu membuat hidupnya jadi berdaya, hidupnya jadi kuat, hidupnya jadi punya iman. Makanya di hari-hari terakhir ini, di masa sulit ketika ada janji Tuhan dan saudara dapati janji Tuhan terlalu berbanding terbalik dengan fakta yang engkau hadapi hari ini, engkau perlu sengaja dengar lebih lagi janji Tuhan. Dengar lagi berita ini, bukan berita politik. Kebanyakan dengar berita politik, lupa nih hari-hari ini lagi sibuk berpolitik, ya kan? Sampai-sampai biasanya duduk berduaan di depan, yang satu di depan, sekarang satu di belakang. Ditanya kenapa? Beda pilihan capres, Pak. Mohon maaf, Pak, kami beda, Pak. Ya, hari-hari ini kita perlu iman. Siapa yang merasa perlu iman? Siapa yang merasa imannya perlu dibangkitkan? Dengar banyak firman Tuhan. 2-3 minggu lalu, ini pribadi saya, ini saya secara pribadi. Ya udah, kalau saudara mau belajar nggak apa-apa, kalau nggak buang aja apa yang saya katakan. Ini iman saya pribadi. 2-3 minggu yang lalu, tiap hari saya lihat Instagram, nggak tahu kenapa, mungkin udah diatur algoritmanya. Tiba-tiba lihat berita politik. Pertama saya ikutin, lama-lama saya jadi makin yakin sama pilihan saya. Tapi saya jadi makin gak suka sama yang gak saya pilih. Awalnya saya pikir itu aman-aman saja. Tapi ini saya berbagi ya, karena saudara, ya saya pendeta saudara, saya pengen bagi apa yang saya alami juga. Belakangan saya pikir ini gak baik buat jiwa saya. Karena lama-lama saya sih yakin sama yang saya pilih, tapi saya jadi benci sama yang saya nggak pilih, atau saya tambah nggak sukanya dibangun sama yang saya pilih. Takutnya berdampak kehidupan suami istri nanti, kepada keluarga, kepada yang lain. Makanya hari-hari ini banyak dengar janji Tuhan, supaya imanmu membuat hidupmu jadi kuat. Amin. Supaya imanmu membuat hidupmu jadi diberdayakan. Apa yang buat Abraham tidak goyah terhadap janji Tuhan, padahal faktanya dia udah tua, istrinya udah gak mungkin ngandung. Apa kata dunia? Nenek-nenek ngandung, hamil. Nenek-nenek centil dasar udah tua hamil, ya kan? Tapi dia imannya diperkuat karena dengar firman, dengar janji Tuhan. Waktu dia lemah, keluar Kejadian 15, Tuhan bilang, ayo sini keluar, lihat, hitung bintang, banyaknya nanti keturunanmu seperti itu. Di ayat 21 saya suka, Alkitab bilang seperti ini, ayat 21. Ya, next slide, ayat 21. Dikatakan apa di sana? Oke, ayat 21 tadi, ayat 19. Ayat 21, dengan penuh keyakinan. Kalau saudara punya iman, saudara tambah yakin. Kalau saudara banyak dengar firman Tuhan, saudara tambah yakin. Kalau saudara dengar fakta-fakta yang lain, saudara bisa jadi lemah. Yang beda dari Abraham, saya percaya, dia lihat tubuhnya lemah. Dia lihat mungkin dia udah tua. Dia lihat
Faktanya dia nggak mungkin. Tapi saya percaya dia lihat yang lain. Dia lihat Tuhan baik. Dia lihat Tuhan yang lebih besar daripada kekurangannya, daripada kelemahannya, daripada apa yang dia punya. Janji Tuhan walaupun terlalu besar, Tuhannya lebih besar dari masalahnya. Amin. Itu yang dia lihat, menyebabkan dia semakin percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saya nggak tahu janji Tuhan apa yang saudara pegang hari ini. Kalau saudara ukur dengan apa yang kamu punya, mungkin terlalu kecil. Sepertinya kita harus lihat, ikuti peta imannya, wazenya, Google Map-nya Abraham. Kita harus lihat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus lihat Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan saya baik. Sama-sama bilang, Tuhan saya lebih besar dari kelemahan saya, dari ketidakmampuan saya. Dan Tuhan saya sanggup melakukan apa yang Dia telah janjikan pasti terjadi di hidup saya. Mana tangan-tangan yang yakin, yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Waktu engkau seperti ini, Alkitab bilang imannya Abraham ketika seperti ini, imannya dia, pikirannya, perasaannya yang seperti itu dihitung sama Tuhan sebagai kebenaran. Alkitab kita, Alkitab terjemahan Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani. Saya mau kasih saudara terjemahan sederhana Indonesia supaya saudara bisa lihatnya atau mengertinya lebih dalam lagi. Next slide. Di ayat 22 dikatakan seperti ini. Ayat 22 dikatakan, itulah sebabnya Abraham diterima Allah sebagai orang yang hidupnya benar. Saya boleh lihat lagi tangan-tangan yang percaya bahwa janji Tuhan pasti terjadi, Tuhan pasti bisa genapi janjinya. Yang yakin saja, yang yakin. Saya mau lihat tangannya, yang yakin. Maka di mata Tuhan engkau sedang hidup sebagai orang yang hidupnya benar. Dan orang benar pasti ditolong Tuhan. Orang benar doanya pasti dijawab. Amin. Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Dan kita tahu akhirnya Abraham menerima apa yang dia janjikan. Saya nggak tahu apa yang kau lihat hari ini. Mungkin yang kau lihat, Pak Pendeta, saya percaya, saya tahu janji Tuhan. Tapi yang saya punya kayaknya terlalu sedikit. Saya nggak ngerti gimana caranya. Banyak dengar firman Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia sudah janjikan. Dan kalau engkau percaya, engkau dihitung sebagai orang benar. Not easy, but worth it. Amin. Bilang kanan kirinya nggak gampang, tapi kamu harus punya. Harus punya iman. Amin. Not easy but worth it. Apalagi saya mau bagikan, orang benar itu kalau jalan dia semakin diberkati. Yang percaya bilang amin. Dan orang yang jalan sama dia, dekat-dekat dia, ikut diberkati. Yang percaya bilang amin. Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim, dia ajak keponakannya Lot jalan sama dia. Dan dalam perjalanan menuju Kanaan, kambing dombanya Abraham tambah banyak. Kambing dombanya Lot tambah banyak. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang terima janji Galatia 3 ayat 13-14. Karena Yesus mati di atas kayu salib, berkat Abraham jadi milikmu. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang diberkati Tuhan. Mana tangan-tangan yang percaya engkau diberkati Tuhan? Mana kalau engkau yang percaya engkau diberkati Tuhan, yang dekatmu juga ikut diberkati? Amin. Saya bisa buktikan. Pernah nggak saudara, jujur ya, yang pernah aja jawab, angkat tangan. Jangan ngaku-ngaku ya. Yang pernah aja, saudara makan di restoran sepi, nggak lama saudara pesan menu, tadinya sepi, nggak lama datang satu, jadi ramai. Mana yang pernah mengalami itu? Yang pernah mengalami itu? Berarti engkau orang benar, diberkati seperti Abraham. Kemana engkau pergi, orang lain ikut diberkati. Amin. Tepuk tangan dulu deh yang dahsyat, yang luar biasa. Kemarin saya beli baju sama istri saya. Toko bajunya banyak. Kita pilih tempat yang sepi ya, Mi. Kenapa ya? Nggak enak lah rame nanya-nanya. Ya udah yang sepi, enak kan? Sepi. Baru saya ukur-ukur baju. Kita beli baju. Baru ukur. Mau nanya, yang ini ukurannya mana? Udah rame. Itulah yang terjadi sama Abraham. Abraham, orang benar, percaya janji Tuhan, dihitung sama Tuhan, sedang melakukan kebenaran, diberkati oleh Tuhan. Yang dekat dia, Lot diberkati juga. Dan akhirnya kambing dombanya harus makan di padang rumput.
Tapi karena kambing dombanya kebanyakan punya Abraham, kebanyakan punya Lot, gembala-gembala kambing domba mereka berantem rebutan tempat menggembalakan padang di padang rumput itu. Waktu mereka berantem, Alkitab bilang, Abraham panggil Lot. Lot, sini Lot. Kita ini saudara, kamu ponakan, aku paman. Jangan berantem kita. Kamu pilih tempat yang mana kamu mau. Pisahkan dirimu dari aku. Kalau kamu pilih di sini, aku pergi deh ke sana. Saya berpikir, kemungkinan besar juga pasti ada di benaknya Abraham. Bahwa kalau dia pergi, berarti dia rugi dong. Kalau dia pergi harus cari lagi padang rumput untuk kambing dombanya. Kalau kambing dombanya kurang makan, mungkin beberapa mati. Pasti dia jadi nggak diberkati. Tapi saya percaya ini yang ada di pikirannya Abraham. Dan ini harus ada di pikiranmu. Walau tidak mudah, not easy, but worth it. Next slide. Not easy, but worth it. Apa di sana dikatakan? Berkat Tuhan bukan musiman. Berkat Tuhan ada di setiap musim. Amin. Sekali lagi baca. Berkat Tuhan bukan musiman. Berkat Tuhan ada di setiap musim. Amin. Berkat Tuhan bukan kadang ada, kadang tidak ada. Berkat Tuhan selalu ada. Sama-sama bilang berkat Tuhan di hidup saya bukan musiman, tapi ada di setiap musim. Amin. Ketika Abram dan Lot bilang, ya udah pilih. Ketika mereka berpisah, ketika masih ngomong itu, Tuhan nggak buat apa-apa. Tapi ketika Tuhan dapati apa yang ada di benaknya Abram, bahwa dia nggak takut rugi, bahwa dia tahu berkat Tuhan di hidupnya bukan musiman, kemana dia pergi berkat Tuhan bukan di sini saja, kemana aku pergi berkat kebajikan kemurahan senantiasa ikuti aku. Maka ini yang terjadi. Next slide. Ini yang terjadi. Setelah Lot, Kejadian 14 ayat 13, kita baca sama-sama. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Tuhan baru respon setelah Tuhan lihat apa yang ada di pikiran di hatinya Abram. Lalu Tuhan kemudian respon. Tuhan bilang apa? Pandang sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau. Kalau saya jadi Abram, dari tempat engkau berdiri, Tuhan bilang, lihat ke timur. Timur mana? Sini apa sana? Ya, anggap sini ya. Lihat ke timur. Udah lihat ke timur. Lihat ke barat. Udah lihat ke barat. Lihat ke utara. Udah lihat ke utara. Ke selatan. Kemudian ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kelihatannya ketika Abram mengalah, Abram kehilangan apa yang dia punya. Ketika Abram mengalah, Lot yang dapat untung. Tapi kita lihat, ketika Abram tahu di pikirannya, berkat Tuhan bukan musiman, berkat Tuhan ada di setiap musim, berkat Tuhan bukan hanya ada di situ buat Abram, kemana dia pergi berkat Tuhan mengikuti. Ketika dia lakukan, udah aku ngalah deh, kamu yang pilih, maka Tuhan menghargai apa yang ada di pikirannya, di benaknya Abraham. Dan Tuhan bilang, karena engkau ngerti, berkatku buat kamu bukan musiman, tapi berkatku buat kamu ada di setiap musim, maka terimalah ini, kamu diberkati lebih banyak. Tanah sejauh yang kamu lihat akan jadi milikmu, jadi milik keturunanmu, bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, berkat Tuhan di hidupmu untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan di hidupmu bukan musiman. Jadi jangan takut kalau engkau lagi dirugikan sama orang lain, ditipu sama orang. Ya udah, besar hati, percayalah, berkatmu gak bisa diambil orang. Berkat Tuhan di hidupmu bukan musiman, bukan sementara, bukan kadang ada, kadang gak ada. Berkat Tuhan di hidupmu selalu ada. Amin. Kalau engkau difitnah orang karena orang itu menginginin jabatanmu, udah biarin, ambil aja sana. Karena aku percaya, aku punya Tuhan yang memberkati aku tiap waktu, tiap saat. Tuhan pasti sediakan jabatan yang lebih baik. Karena ketika Abram bilang, ya udah ambil aja tanah ini, not easy. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Tuhan kasih tanah jauh lebih besar, lebih hebat. Itulah yang Tuhan punya buat hidupmu. Sama-sama bilang, di hidup saya ada berkat Tuhan. Bukan kadang ada, bukan kadang gak ada, selalu ada. Amin. Mudah untuk percaya ini? Mungkin sulit, mungkin susah, tapi ini harus ada di hidupmu.
supaya engkau sama seperti Abraham diberkati. Demikian hidupmu, keluargamu, keturunanmu akan diberkati Tuhan. Ini tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Amen. Not easy, but worth it. Tidak mudah, tapi harus ada iman. Walaupun kayaknya yang kita punya sedikit, gak mungkin, mustahil. Tidak mudah, tapi teruslah beriman. Jangan nyerah. Teruslah percaya engkau gak pernah bisa dirugikan. Karena berkat Tuhan selalu ada di hidupmu. Sehingga engkau bukan mudah orang yang cengeng, diambil orang, ditipu orang, marah, kecewa. Enggak mengganggu hidupku. Karena berkat Tuhan selalu ada buat aku. Amin. Lalu yang ketiga, apa yang saya mau bagikan? Not easy but worth it. Itu nunggu jawaban doa. Not easy loh nunggu jawaban doa. Tapi kita harus punya keberanian tunggu jawaban doa. Siapa yang lagi doa, kemudian pegang janji Tuhan, tapi kok nggak kelihatan juga nih. Lagi nunggu janji Tuhan, jadi kenyataan. Boleh angkat tangannya. Saya mau lihat yang lagi tunggu janji Tuhan. Oh, Devi juga ya termasuk ya. Lagi tunggu, saya juga, oh Hari juga ya. Iya, Pak Berry juga, Ibu Maria, oh semua nih. Pak Hermanto juga ya, Pak Hermanto juga ya, puji Tuhan. Sama saya juga. Coba slide-nya boleh digeser sedikit satu lagi. Nah, menunggu jawaban doa. Emang gak mudah. Abraham nunggu jawaban doa. Tuhan bilang, bukan budakmu yang nanti memiliki hartamu, tapi anakmu. Oke, aku pegang kata Abraham. Aku percaya. Ditunggu. Sarah, nanti kamu ngandung. Ditunggu. Umur Sarah 76 tahun, 11 tahun janji Tuhan itu udah diucapkan. Sarah bilang sama Abraham, Abraham, kayaknya gini caranya. Kamu hampiri aja Hagar. Supaya kamu punya keturunan. Tapi Alkitab ajar bahwa Abraham, walaupun pernah mengalami kegagalan itu, dia akhirnya memperbaharui terus imannya, percaya dengar janji Tuhan. Dia percaya dan janji Tuhan jadi. Di usia 99 tahun, di usia 89 tahun Sarah ngandung. Dan di usia 90 tahun Sarah punya anak Ishak. Dia tunggu jawaban doa 25 tahun. Siapa yang lagi tunggu jawaban doa udah bertahun-tahun? Udah 25 tahun? Tolak Pak Pendeta, jangan tolak, kelamaan. Bukan cuma Abraham yang tunggu jawaban doa selama itu, tapi juga ada Hana. Tahu kisah Hana? Hana istri dari Elkana. Elkana punya 2 istri. Suami-suami jangan bilang yes. Itu cerita perjanjian lama. Punya 2 istri. Yang satu Penina, dikit-dikit melendung, lahir. Melendung, lahir. Hana gigit jari. Kapan nih punya anak? Zaman itu gak punya anak, dihina, direndahkan. Dia berharap punya anak. Sampai akhirnya dia datang ke bait Allah. Dan waktu dia datang ke bait Allah karena penuh kekecewaan, penuh amarah, nunggu, lelah mungkin, capek mungkin. Kemudian dia doa di bait Allah. Saking capeknya dia doa gitu loh. Pernah ya doa kayak gitu ya? Ada yang pernah? Ini doa apa sih, udah gak jelas ngomongnya. Saya ingat waktu Bapak Gembala masih ada di baptisan saya, Bapak Gembala, kemudian sebelahnya Pendeta Gideon, sebelahnya Pendeta Alek. Nah saya tuh di baptisan, di catat-catat. Ada seorang ibu, saya udah lihat ya, jauh nangis. Udah deket saya tanya, iya namanya siapa Bu, nomor berapa? Ya kan? Sampai di Pendeta Alek, ya terserah lah nomor berapa ya kan. Udah catat aja namanya, lagi nangis, ditanya-tanya nomor sama nama. Iya ibu mau doa apa? Menarik perhatiannya mendiang Gembala Sidang Pak Pareje, lihat ya Gideon, dia tanya dia mau doa apa. Ya ibu mau doa apa? Ya ibu mau doa apa? Gembala Sidang lebih keras lagi sampai Pendeta Gideon. Ya Gideon dia tanya mau doa apa? Ya Pak saya nggak tahu. Ya kan masa jawab ya, kan nggak mungkin.
Tuhan mengerti bahasa tetesan, pendeta nggak ngerti. Percaya deh, kalau saya maju ke depan, saya nggak tahu saudara butuh apa. Tuhan tahu. Tapi saudara saya nggak tahu, bener sumpah deh, saya nggak tahu deh. Kalau saudara mau bahasa Inggris, mungkin saya boleh panggil yang les Inggris coba terjemahin, masih bisa. Tapi maupun dia jago 5 bahasa, ini mau doa apa? Nggak ngerti ya kan. Itulah yang terjadi sama Hana di bait Allah. Kemudian Eli bilang, kamu nih anak muda mabok di bait Allah. Eli pikir mabok ya kan. Lalu dia bilang, aku nggak mabok. Nah, bahasa ini Eli mulai ngerti, karena bahasa ini dia nggak ngerti kan. Kenapa? Udah lama pengen punya anak. Keluarlah janji Tuhan lewat imam yang bilang pada jemaatnya doa nangis-nangis pengen punya anak, dibilang mabok. Ya kata saudara nangis-nangis, saya bilang jangan mabok, itu kesel ya sama pendetanya. Tapi pendeta itu dipakai Tuhan, dibilang tahun depan kamu punya anak, dan kemudian tahun depan kamu mengandung. Mulut pendeta itu, Imam Eli itu dipakai Tuhan. Next slide. Lalu ayatnya bilang begini, 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Amin. Dia tunggu jawaban doa berapa lama? Janji Tuhan berapa lama? 1 tahun. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya apa? Aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara yang udah minta sama Tuhan boleh angkat tangannya. Percayalah akan datang waktunya doamu dijawab. Tapi saya nggak tahu waktunya. Tuhan tahu waktunya. Dan waktu Tuhan buat tiap orang itu yang terbaik. Beda-beda. Jangan iri anak muda. Mungkin kau udah jemaat di Tiberias dari lantai 6, pindah lantai 5, pindah lantai 4. Doanya masih sama. Dan tetap jomblo ya kan. Tiba-tiba ada jemaat baru datang. Duduk sebelahan, lu ngomong-ngomong doanya apa? Ya pengen punya pacar. 2 bulan, udah gandengan ya kan? Saudara udah dari lantai 6, 5, 4, belum punya. Jangan marah. Ini saya tulis seperti ini, next slide. Saya tulis seperti ini, waktu Tuhan bagi setiap orang menerima jawaban doa berbeda-beda. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi, kalau doamu belum dijawab, kalau janji Tuhan belum kau lihat hari ini, Tuhan punya waktu yang terbaik buat kamu. Amin. Tuhan punya waktu yang terbaik. Jadi walaupun tidak mudah, kita harus tunggu jawaban doa. Amin. Nggak mudah sih, nggak gampang. Tapi kita harus punya keberanian. Tunggu aja. Waktu Tuhan pasti terbaik. Tuhan Yesus kasih contoh. Dalam perumpamaan yang dia ajar di Lukas 15, Tuhan kasih contoh. Ada anak bungsu, ini contoh dari Tuhan, perumpamaan anak yang terhilang. Anak bungsu minta harta papanya. Bagi 2 papa warisannya, anak sulung sama saya, bagi harta warisan saya. Saya tulis seperti ini, berkat yang diberikan tidak tepat waktu seringkali malah jadi, baca lagi yang keras itu, yang warna merah, 2, 3. Berkat yang diberikan tidak tepat waktu seringkali malah jadi masalah. Karena setelah dibagikan berkatnya, dibagi 2, yang sulung dapat, yang bungsu dapat, dia pergi loh dari rumah bapaknya. Pak Pendeta doain, saya pengen dapat banget bisnis ini. Oh gitu ya. Pokoknya kalau nggak dapat, ya udahlah saya nggak gereja lagi. Oh gitu. Ya udah saya pakai iman saya, kekuatan saya sepenuhnya. Saya nggak rela Bapak nggak gereja lagi. Ini kita doa, sepakat doa. Besoknya dapat kabar baik. Proyeknya dia yang dapat. Untungnya besar. Tapi kemudian hari Minggu saya cari, mana ini? Udah pergi dari rumah Bapak ya kan? Hilang kemana entah ya kan? Ini yang terjadi sama anak bungsu. Yang minta berkat belum waktunya. Papanya belum meninggal. Dia minta warisan. Waktu dia dapat itu, dia pergi dari rumah bapaknya. Dia habiskan, dia foya-foya. Dan akhirnya dia melarat. Saya mau bilang, kalau engkau tunggu jawaban doa hari ini, saya percaya Tuhan tahu tepat waktunya. Supaya waktu Tuhan kasih berkat di hidupmu itu, kasih jawaban doa di hidupmu itu tidak menjadi masalah buat hidupmu. Amin. Malah jadi benih
untuk Tuhan bisa percayakan berkat yang lebih besar lagi. Jadi saya mau lihat dulu tangan-tangan yang lagi tunggu jawaban doa. Layaklah engkau menunggu. Gak mudah. Tapi percayalah, di masa tunggu itu Tuhan proses kamu. Kayak Ayub diproses, jadi lebih dewasa. Jadi kantong anggur yang baru. Udah siap. Kalau hari ini belum diberikan, jangan-jangan itu karena Tuhan sangat sayang kita. Amin. Saya percaya Tuhan sangat sayang kita. Karena Tuhan mau kita lebih kenal Dia lagi. Karena kadang-kadang waktu nunggu jawaban doa, ke gereja lagi kan, minta doain lagi ke depan kan, akhirnya diproses, kenal Tuhan, dengar firman, udah siap jadi kantong anggur yang baru, tinggal tunggu waktunya. Sama seperti Abraham, janji Tuhan jadi kenyataan. Seperti Hana, janji Tuhan jadi kenyataan. Buat hidupmu yang datang di sore hari ini, saya mau katakan hal yang sama terjadi di hidupmu. Kalau tunggu janji Tuhan akan jadi kenyataan di hidupmu. Waktu Tuhan terbaik buat hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Amin. Kalau engkau bisa ngerti ini, not easy but worth it. Saya percaya kau jadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Kau jadi pribadi yang bisa tenang, tidak terganggu dengan tantangan dan masalah. Kau jadi pribadi yang kuat. Amin. Karena orang Israel doa di Keluaran 2. Pemain musik ngomong-ngomong boleh siap-siap minta nada di F, mainkan di G, di F mainkan piano maksudnya. Di F di G bingung dia kan, main yang mana nih Pak Pendeta? Tuhan, kami teraniaya di Mesir, buat kami keluar dari Mesir. Tuhan utus Musa. Kemudian ada cerita panjang dan akhirnya mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka bahagia, tapi sejenak saja waktu mereka lari dikejar tentara Mesir, mereka berhadapan dengan laut, lalu mereka bilang begini, Musa, kenapa kamu bawa ke sini? Lebih enak di Mesir. Kata Tuhan, lu gimana sih kemarin minta keluar dari Mesir? Sekarang pengen di Mesir. Lebih enak di Mesir daripada mati di sini. Lalu Musa menguatkan hati mereka. Tenang. Jangan nyerah dulu. Sama-sama bilang, saya nggak boleh nyerah. Tidak mudah. Not easy, but worth it. Musa bilang begini. Next slide, ayat terakhir. Oke, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. Keluaran 14, ayat 14, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ulang, kata kamu ganti saya. 2, 3. Sambil pegang dadanya. Tuhan akan berperang buat saya dan saya akan diam saja. Perkataan ini dari Tuhan supaya saudara jadi tenanglah. Jadi percayalah, jangan nyerah dulu, jangan mundur dulu. Tidak mudah, but worth it. Amin. Dan kita tahu akhirnya lautnya dibelah. Maka yang punya kecemasan, yang punya ketakutan, yang punya masalah, jadi tenang. Lupakan, buang semua takut cemasmu, tapi serap semua janji Tuhan. Yuk tarik nafas yang dalam. Buang, bilang Tuhan pegang kendali. Amin. Tarik nafas, ambil semua urapan Tuhan di tempat ini, ambil semua janji Tuhan meresap di hatimu, di jiwamu. Buang ya semua ketakutan, kecemasan, hembuskan semuanya. Sama-sama bilang Tuhan saya pegang kendali. Amin. Not easy, but worth it. Saya percaya kalau saudara memiliki hal ini, beberapa hal ini, saudara jadi pribadi yang kuat. Dan saudara jadi pribadi yang akan lihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan digenapi di hidup kita. Kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sehingga kita respon di firman Tuhan dengan berkata, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar